Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan ketiga dalam pembelajaran ekonomi pembangunan, teman-teman ya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini pertemuan ketiga. Kita langsung saja mulai dalam ekonomi pembangunan. Ya, saya akan share kepada Anda. Oke, terima kasih Bang Niko ya. Tetap semangat Bang Niko ya. Nanti teman-teman lihat saya di kamera kedua ya. Oke. Ya, kita akan mulai. Iya. Oke, ya, kita akan mulai teman-teman ekonomi pembangunan ya sembari menunggu kawan-kawan kita. Kita streaming melalui YouTube kita untuk promosi kita kepada STIG ya dalam pertemuan ketiga oleh saya sendiri ya yang akan memberikan mata kuliah. Nah, tema hari ini adalah kawan-kawan yaitu berbicara tentang kesejahteraan ekonomi negara ya. Ini pertemuan ketiga. Nanti teman-teman saya mohon himbau ya untuk nanti absensi mohon open kamera ya sebagai bukti kita kepada Bapak pimpinan kita ya. Bapak Apan, Ketua BAK ya, sebagai bukti karena agar terlihat semangat kita belajar ya dalam suasana bulan Ramadan. Ya, hari ini Rabu 27 Maret ya. Kita mulai tepat waktu jam 7 ya. Jam 7 jam 19.00 ya waktu Indonesia Barat sampai selesai ya. Oke, iya, saya perbaiki dulu. Ya, kita akan lihat slide berikutnya, ya, tentang ekonomi pembangunan dengan tema kesejahteraan ekonomi negara. Tentunya tujuan pembangunan negara, ya, adalah berbicara tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, ya. Tentunya setiap negara menempatkan tujuan ini sebagai fokus utama, ya. Dan sekaligus ya barometer keberhasilan ya. Kita tidak bisa pungkiri ya kalau kesejahteraan dalam suatu negara ini sangat penting dan sekaligus alat ukur barometer keberhasilan kepemimpinan kepala negara ya atau kepemimpinan presiden atau perdana menteri ya. Oleh karenanya teman-teman tentunya segala sumber daya yang dimiliki diolah harus secara maksimal, teman-teman ya. Dan dialokasikan tentunya untuk tercapai dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu udah pasti kawan-kawan ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat bagaimana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut. Tentunya dengan melakukan stimulasi, ya, menstimulasi tabungan, riset dan pengembangan, dan mengadopsi teknologi pada dunia industri, serta bagaimana kita juga harus memperkuat perdagangan internasional, ya, tentunya perdagangan internasional ekspor harus lebih tinggi daripada impor, ya, dan juga terakhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan, ya. Ya, buat teman-teman di layar ini Anda boleh sambil ngemil, sambil minum ya, sembari kita membuka slide yang saya berikan ya. Jadi, hal yang terpenting, pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan untuk menstimulasi tabungan, lalu juga melakukan riset dan pengembangan, dan mengadopsi teknologi pada dunia industri, serta bagaimana kita memperkuat perdagangan internasional, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kawan-kawan ya, itu sangat penting sekali. Sehingga teman-teman kita perhatikan ya. Nah, ini mohon perhatikan kawan-kawan ya. Tentunya pertumbuhan ekonomi yang sukses dan berhasil suatu negara ada didorong oleh berbagai faktor-faktor penting ya. Di antaranya kawan-kawan bisa kita lihat pertama adalah berbicara masalah sumber daya alam yang dikelola dengan baik ya. Artinya pengelolaan sumber daya alam yang terbatas ini harus dikelola dengan baik ya, dengan hasil yang baik ya, jangan sampai merusak lingkungan alam ya. Lalu hasilnya ini untuk
kesejahteraan masyarakat atau bangsa suatu negara ya. Lalu kedua, akumulasi modal dan tata kelola keuangan negara. Ini di Indonesia ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, teman-teman ya. Lalu organisasi pemerintah atau negara yang sangat baik ya, stabil, penting sekali ya. Keempat adalah kemajuan teknologi mengikuti perkembangan inovasi zaman ya, yang mampu bagaimana menjalankan sistem teknologi tersebut ya. Artinya kemampuan Anda dalam skill, dalam keahlian penting sekali kawan-kawan ya. Saya ingin ingatkan lagi ya. Artinya Anda dalam pembangunan ekonomi, saya tuntut kepada Anda ya, harus. Artinya Anda harus bisa mengikuti perkembangan inovasi zaman, khususnya perkembangan teknologi ya. Ini kita tidak bisa pungkiri lagi kawan-kawan ya. Lalu berikutnya pembagian kerja dan skala produksi ya. Artinya terukur dan terencana, teman-teman ya. Tentunya kita tahu ya, misalkan sistem pelaksanaan produksi suatu barang harus dilaksanakan dengan baik ya, terkontrol ya, jam-jam kerjanya, prediksi produk yang akan diproduksikan pada menjelang Idul Fitri ya, kebutuhan masyarakat kawan-kawan ya. Lalu berikutnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Artinya kembali lagi kita bicara masalah SDM ya, melalui sistem pendidikan yang berkualitas kawan-kawan ya. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi kawan-kawan ya. Nah, tentunya mungkin kawan-kawan bertanya, apa sih pandangan dari arti kesejahteraan ya? Artinya ada 3 istilah yang dipakai untuk menyebutkan kesejahteraan ya. Dalam kesejahteraan yaitu happy, well-being, welfare ya. Artinya kalau happy artinya feeling or expression ya, satisfied ya, artinya perasaan yang menggambarkan kesenangan ya kalau happy. Jadi ada happy, well-being, dan welfare ya, welfare kesejahteraan ya. Kalau happy artinya saya balikin lagi deh ya. Happy artinya feeling atau perasaan yang menggambarkan kesenangan ya. Lalu kedua adalah well-being ya. Artinya being ini artinya being happy atau healthy ya. Menjadi bahagia atau sehat, penting sekali kawan-kawan ya. Jadi happy, lalu kedua well-being artinya apa ya, baik ya, sehat ya. Nah, lalu welfare artinya good health, happiness or comfort, kesehatan yang baik atau bahagia atau menyenangkan. Ini menurut Ascorby tahun 1985 ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lihat lagi ya. Oke, sebentar kawan-kawan ya. Oke. Iya, oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi indikator kesejahteraan masyarakat ya. Kita tidak bisa pungkiri lagi kawan-kawan, artinya indikatornya apa nih kawan-kawan ya? Indikatornya kesejahteraan masyarakat di Indonesia ya, tentunya kependudukannya ya, dengan luas penduduk yang besar sekarang sekitar 280 juta ya. Artinya suatu modal utama menggerakkan produktivitas tenaga kerja ya. Lalu kedua adalah kesehatan dan gizi nutrisi. Artinya kesehatan gizi dan nutrisi ini penting sekali kawan-kawan ya. Kalau rakyat sehat ya, penduduk sehat, tentu negara kuat ya. Dengan gizi nutrisi yang cukup ya. Gizi nutrisi ini bukannya yang harus mahal ya. Misalnya bisa dari lahan-lahan di halaman rumah, misalnya Anda nanam kangkung, bayam ya, atau nanam singkong ya, itu bisa nutrisi ya. Ataupun tempe tahu ya, atau apalagi ya, walaupun makanan sederhana ada juga gizi nutrisinya, ini penting sekali ya. Lalu berikutnya teman-teman, indikator kesejahteraan adalah ketiga adalah pendidikan ya. Artinya teman-teman, pendidikan sangat penting ya. Sangat penting sekali, makanya kita bangga sekali sama teman kita Mas Prastio Hardi ya, Rahardi ya. Lalu Mas siapa lagi? Teman-teman kita yang lain yang sudah bekerja, Mas Rory ya,
yang meluangkan waktu atau sudah berumah tangga ya untuk menambah ilmu ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Jadi kita salut kepada teman-teman kita yang sudah bekerja ya. Lalu masih lama. Dan pola konsumsi. Oke, saya mute dulu ya. Taraf dan pola konsumsi. Ini penting sekali, di mana taraf kehidupan dan pola konsumsi harus dijaga dengan baik ya teman-teman ya. Lalu keenam adalah perumahan dan lingkungan ya. Artinya penting sekali Anda punya apa? Perumahan ya, sandang, pangan, papan penting ya, dan lingkungan yang sehat ya. Lalu ketujuh adalah tingkat kemiskinan, jangan terlalu apa? Gap-nya terlalu besar ya, atau tingkat pengangguran terlalu besar, ini sangat berbahaya kawan-kawan. Makanya pemerintah dengan menggerakkan ekonomi yang luar biasa ini, tentu kita harus dukung ya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan negara bangsa Indonesia ya. Lalu berikutnya 8 kegiatan sosial lainnya ya. Nah, ini teman-teman ya, indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Tentunya teman-teman bagaimana faktor-faktor untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Tentunya yaitu pendapatan masyarakat ya. Pendapatan masyarakat ini penting, artinya income ya. Artinya peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki ya melalui adanya peningkatan daya beli masyarakat atau keluarga. Bagaimana keluarga itu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial. Ini yang paling utama ya, kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial. Tentunya kawan-kawan, untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan meningkatkan produk domestik bruto ya, artinya kegiatan masyarakat atau lingkungan masyarakat itu harus digerakkan ekonominya agar perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik ya, dengan mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi ya, sehingga juga perlunya kita mengundang investor dari luar negeri, investasi lebih tinggi ya, dan juga pentingnya juga perdagangan luar negeri, ekspor impor adalah surplus, artinya ekspornya lebih tinggi dibandingkan impor ya. Nah ini kawan-kawan, jadi ada 3 hal yang penting bagaimana meningkatkan ekonomi bisa bergerak, yaitu melalui produk domestik bruto (PDB) dengan mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi, itu pertama. Kedua, kita harus mengundang investor dari luar negeri ya, investor dalam negeri untuk menginvestasikan dana kapital modal uangnya ke Indonesia dalam berbagai proyek-proyek yang bermanfaat, yang bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia ya. Lalu yang berikutnya adalah perdagangan luar negeri, ekspor impor, diharapkan ekspor impornya mendapatkan nilai lebih surplus ya. Tentunya kita lihat bagaimana ya. Ini kita lihat pemerintah sudah melakukan peningkatan ekonomi, yaitu strategi tingkatkan daya saing koperasi dan UMKM ya, UKM ya. Artinya ini juga sebagai faktor penentu variabel menggerakkan ekonomi ya. Pertama, mendukung penciptaan wirausaha baru melalui diklat, koperasi dan kewirausahaan dan fasilitas startup kapital bagi usaha ya. Kedua, pendampingan pelaku usaha mikro untuk mengakses KUR ya, kredit usaha rakyat ya, yaitu layanan usaha terpadu, pembiayaan non-bank, ya, ventura atau anjak piutang. Lalu ketiga adalah pendirian pengelolaan koperasi. Ya. Ketiga adalah pembangunan pasar rakyat tradisional, ya, sangat dibutuhkan di pedesaan-pedesaan kawan-kawan. Ya. Jadi tidak hanya kita berfokus kepada kota-kota besar, yaitu supermarket, ya, tapi pembangunan pasar rakyat juga penting sekali. Ya. Lalu keempat adalah pembangunan pusat layanan usaha terpadu, ya, PLUT. Ini penting ya. Lalu kelima adalah fasilitas pameran baik dalam maupun luar negeri, ya. Keenam adalah fasilitas pembiayaan bagi koperasi dan UKM yang akan melakukan ekspor, ya. Ekspor ya bagi para wira swasta. Jadi pemerintah juga memberi dukungan, kawan-kawan, ya. Nah, nih bisa kita lihat strategi tingkatkan daya saing koperasi dan usaha UMKM ya, UKM ya, kawan-kawan ya, bisa dilihat kawan-kawan nanti di slide kita ini ya. Lalu berikutnya
tadi adalah faktor pendapatan masyarakat, sekarang adalah tingkat pendidikan masyarakat atau bangsa ya. Ini kita tidak bisa pungkiri kawan-kawan, artinya kesejahteraan atau kebahagiaan memiliki hubungan dengan pendidikan ya. Artinya di sini telah diteliti bahwa penelitian yang dilakukan oleh Chen tahun 2012 menemukan bahwa tidak dapat dijelaskan secara langsung hubungan pendidikan dengan kesejahteraan. Tetapi kawan-kawan, pendidikan memiliki pengaruh kesejahteraan yang dikaitkan dengan variabel-variabel lainnya. Ya, penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan dan diikutsertakan atau digabungkan dengan variabel lain, yaitu kemampuan mengembangkan hubungan lebih luas dengan lainnya akan mempengaruhi kesejahteraan. Ya. Artinya pendidikan ini kan tidak terlihat, tetapi kalau kita mendidik anak bangsa yang cakap, yang pintar, yang berkualitas, sehingga kita menghasilkan manusia-manusia atau calon-calon sarjana yang berkualitas untuk membangun bangsa Indonesia ini, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita demikian, kawan-kawan. Lalu setelah tingkat pendidikan masyarakat, ya kita lihat juga bagaimana peneliti lain menemukan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ya, tentunya teman-teman berkuliah muncul rasa percaya diri, dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan seluas-luasnya dan setinggi-tingginya, serta menantikan memperoleh income ya. Saya tambahin lagi, menantikan memperoleh income baik ya, income baik ya, atau income berkualitas lah ya. Artinya Anda dengan pendidikan akan mendapatkan income yang berkualitas ya. Sehingga mengungkapkan bahwa pendidikan akan menciptakan atau creating, selain memberikan peningkatan kesempatan kerja yang luas dan semakin menarik, juga dapat meningkatkan kualitas kerja semakin baik ya. Ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga hubungan pendidikan dengan well-being tadi ya, well-being ya, ditemukan positif. Namun ada juga temuan yang menjelaskan hubungan positif pada level pendidikan moderat ya. Bahkan ada juga pendidikan ditempatkan sebagai kontrol variabel ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat ya. Kita akan lihat berikutnya, yaitu teman-teman. Iya. Kita lihat lagi. Oke, sebentar kawan-kawan ya. Saya zoom ini kehilangan ya. Artinya pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik ya. Mohon diperhatikan teman-teman ya. Di mana ada alokasi anggaran pendidikan ya. Mohon diperhatikan ya. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 608,3 triliun dalam RAPBN 2023 yang lalu ya. Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya. Berkualitas dan berdaya saing, di mana kita lihat teman-teman 233,9 triliun belanja pemerintah pusat ya. Artinya program Indonesia Pintar untuk 20.100.000 siswa ya, untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Lalu berikutnya kartu Indonesia Pintar untuk kawan-kawan kita yang kuliah ya, sebesar, mau ditanya Rory apa? Ya, 976.800 ya, ribu mahasiswa mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Lalu pemerintah juga memperhatikan tunjangan profesi guru ya. Ini sangat baik sekali, guru non PNS ya, artinya guru swasta. Lalu berikutnya ada 305,0 triliun dana transfer ke daerah ya. Artinya pemerintah juga memberikan perhatian kepada pemerintah daerah, bantuan operasional sekolah 44,2 juta siswa. Lalu ada juga bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia PAUD untuk 6,1 juta peserta didik ya. Lalu ada 69, triliun pembiayaan, yaitu pembiayaan dana abadi pendidikan, teman-teman ya. Lalu ada
pembiayaan pendidikan, ya, ini artinya pemerintah melakukan atau concern, ya, fokus kepada bidang pendidikan, ya, khususnya untuk kesejahteraan ini, ya. Kita tidak bisa pungkiri, ya, artinya pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Lalu berikutnya ada kesehatan masyarakat semakin baik dan terjamin, artinya kesehatan, mohon di-mute kawan-kawan, ya. Kesehatan dapat mempengaruhi kebahagiaan, ya, di mana kalangan expert belum dapat menjelaskan dengan baik dalam suatu kesepakatan. Tetapi di kalangan ahli terdapat perbedaan, ada yang menemukan pengaruh positif, namun ada yang menjelaskan kesehatan mempengaruhi kebahagiaan dengan menyertakan variabel lainnya, ya. Nah, di sini ada tokoh ilmuwan Grant Elliott menyatakan bahwa masyarakat atau orang yang lebih religius memiliki kesehatan mental tanpa membedakan agama, ya, menurut Singer dan kawan-kawan, di mana menjelaskan bahwa penurunan kualitas kesehatan tidak terjadi meskipun umur bertambah. Hal ini karena umur yang semakin berkurang, tentunya kawan-kawan, ya, dilakukan penyesuaian mental terhadap penyakit, dan penyesuaian ini membuat orang lebih kuat, ya. Artinya kalau badan sehat, ya, jiwa sehat, ya, Anda juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, tentunya insya Allah kesehatan masyarakat semakin baik dan terjamin, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi kesehatan ini bukan masalah kesehatan badan aja, ya, badan, fisik, rohani, dan juga jiwa Anda, ya, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Lalu berikutnya kita lihat ada 3 prioritas yang diperhatikan oleh Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita Joko Widodo menyatakan bahwa ini program 2018, ya, adanya peningkatan kualitas ibu dan anak, ya, kualitas pelayanan kesehatan. Lalu ada perbaikan gizi, ya, seperti saya katakan tadi. Lalu ada peningkatan akses layanan, lalu ada pencegahan penanggulangan penyakit, ya, artinya menyediakan vaksin dan imunisasi dasar, ya. Lalu imunisasi COVID yang kemarin, melakukan deteksi dini penyakit yang tidak menular, lalu menyediakan unit pengendalian dan penanggulangan penyakit menular. Lalu penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, ya, ini sangat bagus sekali, ya, artinya kita dukung apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Kesehatan, yaitu pengawasan pasar sehat, walaupun pasar tradisional, tapi lingkungan juga harus sehat, ya, kawan-kawan, ya. Lalu ada juga Gemarikan, artinya gerakan masyarakat makan ikan, kawan-kawan, ya. Lalu ada juga Gema Cermat, artinya gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, ya. Jadi obat-obat dari lingkungan hidup, obat apotek hidup, ya, bisa kita gunakan, ya, herbal, ya. Lalu berikutnya adanya kampanye hidup sehat melalui berbagai media, ya. Ini kita juga mempelajari ekonomi pembangunan sekaligus juga memberikan kampanye positif, ya, dari kampus TIG kita, ya, sebagai, ya, sumbangsi kita kepada negara Republik Indonesia, ya. Jadi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu pengawasan pasar sehat, ya, jaga kebersihan, ya, baik di rumah, di pasar, di lingkungan, dan sebagainya. Lalu mengajak gerakan makan ikan, ya, artinya gerakan masyarakat makan ikan yang sehat, ya, dengan nutrisi yang baik. Tadi saya ada bicara, ya. Lalu ada Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat-obat herbal, lingkungan, ya, apa, jahe, ya, kunyit atau apapun, ya, herbal yang ada di Indonesia, ya, seperti jamu-jamu, ya. Lalu terakhir adalah kampanye hidup sehat melalui media, ya, baik media konvensional atau media elektronik, ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat bagaimana modal kegiatan hubungan sosial selain faktor pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, yaitu sosial, hubungan sosial, ya, sosial kapital yang dijadikan proyeksi sebagai social trust, artinya sosial kepercayaan, ya. Bahkan di antara ahli ada yang menyatakan bahwa more important, yang lebih terpenting dari income sebagai faktor ekonomi, ya. Artinya yang lebih terpenting yaitu bagaimana Anda mempunyai hubungan sosial masyarakat, ya, itu sebagai modal, kawan-kawan, ya.
lalu sosial kepercayaan itu lebih sangat penting ya dibandingkan pendapatan sebagai faktor ekonomi ya. Jadi hubungan baik masyarakat ini sangat penting kawan-kawan ya. Ukuran lainnya sosial kapital adalah ketahanan keluarga ya. Ini penting kawan-kawan ya, ketahanan keluarga. Jadi keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia, anak-anaknya sehat, anak-anaknya pintar ya, suami istri hubungannya baik ya. Mungkin Bang Rodi tahu ya, hubungan suami istri harus baik, anak-anak baik ya, hubungan dengan masyarakat baik, hubungan bapak mertua, hubungan orang tua ya, dan hubungan masyarakat seluruh yang lebih besar ya. Jadi hubungan harus harmonis ya. Lalu kedekatan anggota keluarga ya. Lalu berikutnya partisipasi publik ya dan sosial norma hukum ya. Nah, pada level mikro atau level yang paling kecil, hubungan well-being dengan status sosial capital menjadi fokus adalah dimensi interpersonal trust dan hubungan sosial. Tentunya dalam penelitian ditemukan bahwa happiness, kebahagiaan, ya, selain ditentukan ekonomi kondisi ekonomi, hubungan sosial menjadi satu determinan menjadi penting terhadap well-being, hubungan baik, ya. Sehingga di sini kawan-kawan kita lihat social capital yang semakin tinggi atau hubungan masyarakat yang semakin tinggi menjadi kondisi well-being atau kondisi Anda di hubungan masyarakat menjadi lebih baik ya kawan-kawan ya. Jadi ada 4 hal tadi saya sudah bicara, yaitu mohon diperhatikan ya, tadi bicara pendapatan masyarakat ya, ini apa yang dilakukan pemerintah. Lalu tingkat pendidikan masyarakat bangsa sangat penting kawan-kawan. Oke ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kita selain bicara masalah teori yang ada dalam ekonomi pembangunan, kita juga mengaplikasikannya apa yang terjadi di Indonesia ya. Sudah bagus ya. Lalu hubungan kesehatan masyarakat harus semakin baik dan terjamin, dan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kawan-kawan ya. Oke. Lalu berikutnya teman-teman, yaitu kita lihat yang terakhir adalah modal kegiatan hubungan sosial, artinya selain faktor pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, yaitu sosial capital yang sudah kita bicarakan ya tadi ya. Artinya hubungan masyarakat sangat baik, harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat ya. Ya, kita lihat berikutnya teman-teman. Oke. Tugas studi kasus ekonomi pembangunan yang kedua. Yang pertama sudah kawan-kawan ya. Mohon Anda kerjakan dengan baik ya. Baru Niko yang baru kirimkan ya. Nanti ada tugas studi kasus 1, tugas studi kasus 2, tugas studi kasus 3, dan terakhir tugas studi kasus 4 ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan ketiga hari ini ya, kita telah mempelajari ekonomi pembangunan dengan tema kesejahteraan ekonomi negara ya dalam pembahasan studi kasus ini, yaitu pertama teman-teman berikan pandangan Anda sebagai mahasiswa ya tentang kesejahteraan ya dalam falsafah agama Islam ya dalam falsafah agama Islam secara lengkap dan jelas ya beserta referensi teman-teman ya. Jadi saya ingin memberikan studi kasus yang kedua yaitu 2A, yaitu berikan pandangan Anda sebagai mahasiswa tentang kesejahteraan dalam falsafah agama Islam secara lengkap dan jelas ya. Bagaimana kesejahteraan dalam agama Islam ya? Anda jelaskan dengan baik dan lengkap ya, diketik kawan-kawan ya, dan dikirimkan melalui email yang sudah ditentukan ya. Lalu untuk kawan-kawan yang mahasiswa yang beragama lain, misalnya agama Kristen atau Katolik atau Buddha, Hindu, dan Konghucu ya, silakan Anda jelaskan kesejahteraan dalam falsafah agama Anda ya. Anda jelaskan dengan baik dan lengkap ya. Ini sangat penting. Saya ingin mengasah studi kasus ini dengan mendalam ya. Setelah 2A kita lihat
perhatikan kawan-kawan, yaitu 2B. Iya. Anda sudah mempelajari perekonomian Indonesia semester lalu ya. Itu ada hubungannya dengan ekonomi pembangunan ya. Saya ingin menanyakan 2B, bagaimana pelaksanaan kesejahteraan ekonomi di undang-undang di Indonesia sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jelaskan dengan lengkap dan mantap ya. Jadi yang pertama, yang kedua A adalah jelaskan kesejahteraan menurut pandangan agama Anda, agama Islam. Teman-temannya agama lain menurut pandangan agama Anda ya. Ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan nilai A. Lalu berikutnya 2B, pelaksanaan kesejahteraan ekonomi ya dalam ekonomi pembangunan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jelaskan dengan lengkap ya. Ini studi kasus ya. Tugas studi kasus kirimkan lewat email yang tertera di WA grup kita kawan-kawan ya. Sebelum ujian tengah semester atau bersamaan ujian tengah semester. Jadi misalnya UTS hari Rabu, terakhir hari Rabu kawan-kawan ya, terakhir hari Rabu ya, jangan kirimkan hari Kamis, Jumat ya, artinya Anda saya lihat harus bisa mengatur, memanage waktu ya, baik dari tugas-tugas dosen yang lain ya. Harap jangan asbun kawan-kawan ya, dan saya harap berkualitas ya. Jawaban UTS Anda kirimkan hanya 1 kali ya, tidak ada minta perbaikan ya, jadi Anda harus sungguh-sungguh menulisnya ya. Sehingga kalau tulisan Anda saya kritik, saya tegur, ya, saya berhak memberikan teguran kepada Anda dalam tugas studi kasus, sehingga Anda bisa menulis dengan baik, dengan mantap, ya, untuk penulisan jurnal ilmiah dan skripsi yang sebentar lagi, Anda mungkin 2 tahun lagi, ya, kuliah sudah selesai, ya. Teman kita, Bang Niko, mungkin hanya 1 semester lagi, teman-teman, ya. Lalu sehingga kita menjadi sukses teman-teman ya, kita sukses dan berhasil untuk Indonesia ya. Salam sukses untuk kita semua. Dari room online saya mengucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin Magister Manajemen MSI, selamat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute untuk periode 2024 sampai 2028. Semoga Bapak Khairuddin bisa menjalankan tugas amanah dan mengembangkan kampus kita menjadi lebih berkualitas ya, dan mampu bersaing dengan universitas-universitas lain, dan kita menjadi sarjana-sarjana yang unggul ya, kampus kita menjadi kampus kita yang unggul dan mendapatkan akreditasi nilai yang terbaik ya. Demikian teman-teman ya, saya ucapkan kepada Pak Khairuddin selamat. Pak Dr. Haji Khairuddin, Magister Manajemen, Magister Sains sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI untuk periode 2024 sampai 2028 ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang ya. Dan kita semua keluarga besar Stigi menjadi sukses ya, masa depan gemilang dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa Indonesia, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudah lebih dari 35 menit, tinggal 4 menit ya. Jadi mohon teman-teman kerjakan tugas 1, tugas 2 ini akan berjalan terus. Ya. Saya akhiri, teman-teman. Baik, mohon open kamera. Ya, saya akan absen Anda ya. Oke, terima kasih, saya open kamera juga ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Tommy ya sudah hadir ya. Open kamera Bang Rory agar ini iya Bang Irwanto ya. Iya. Oke, Bang Rory, Bang Firdaus bisa open kamera? Oke ya. Oke, terima kasih untuk Bang Tommy, Bang Rory. Oke, saya ini. Oke, sebentar. Iya, oke ya. Bang Tommy, Mas Prastio, Mas Abang Niko, Muhammad Rifki Saroni, Bang Rory dan Bang Irwanto, dan Bang Firdaus, terima kasih atas kehadirannya. Ya, akhir kata saya ucapkan semoga bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah dengan baik dan mencapai hari fitri kemenangan. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan ya. Sukses selalu, sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan.